Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya Dian Pratama, host Anda pada video podcast BPTP Riau Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala BPTP Riau terkait dengan topik sorghum di Riau, solusi pangan masa depan. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala BPTP Riau. Hai Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Sobat Tani, Bu. Ya. Hai Sobat Tani. Sobat Tani, salam kenal. Kami dari BPTP Riau. Ya. Beliau adalah Ibu Dr. Syanora Yuliasari STP MP yang lebih akrab biasa dipanggil dengan Bu Rara ya, Bu ya. Nah, Sobat Tani, Bu Rara ini adalah Kepala BPTP Riau dan ini merupakan podcast perdana beliau setelah bergabung dengan BPTP Riau. Nah, Sobat Tani, kita sekarang berada di lahan instalasi penelitian dan pengajian teknologi pertanian Kubang dengan total luas lahan 3,1 hektar dan bisa Sobat Tani lihat di belakang kita ini adalah tanaman sorghum yang ditanam di IP2TP Kubang ini sebagai kegiatan rintisan program pengembangan komoditas strategis Kementerian Pertanian. Nah, bagi Sobat Tani yang belum pernah tahu tentang sorghum itu seperti apa, kita akan bertanya langsung kepada dengan Ibu Kepala BPTP Riau. Nah, ini di samping kita sudah ada sorghum ya, Bu ya. Seperti inilah sorghum itu. Biji sorghum, tanaman sorghum. Sebenarnya Bu Rara, sorghum ini kan belum populer seperti jagung dan gandum. Nah, sebenarnya posisi sorghum sebagai salah satu sumber makanan pokok itu seperti apa sih, Bu? Ya, terima kasih Bu Dian. Tanaman sorghum ini mungkin sudah lama dikenal di beberapa daerah lain. Hanya saja mungkin ketika kita menyebut sorghum, persepsi orang berbeda-beda. Tanaman sorghum itu seperti apa sih? Nah, ini seperti yang kita lihat, tanaman sorghum ini di beberapa daerah sudah ditanam, misalnya di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lain. Dan pada awalnya itu mereka menjadikan ini makanan pokok melalui program Kementerian Pertanian juga sejak tahun 2020 sudah menggalakkan komoditas sorghum ini sebagai pangan alternatif. Oh, berarti kalau di luar Provinsi Riau, sorghum ini sudah banyak ditanam seperti itu ya, Bu. Untuk masyarakat dan petani di Provinsi Riau ini kan masih awam dengan sorghum ya, Bu ya. Nah, sebenarnya apakah mudah, Bu, untuk proses budidaya sorghum ini, Bu? Ya, untuk teknologi budidaya sorghum pada tahun 2022 ini, BPTP Riau sudah melakukan kegiatan rintisan perbenihan sorghum. Jadi kita merintis perbenihan sekaligus melakukan uji coba tanam sorghum di lahan IP2TP Kubang ini. Dan terlihat di lahan yang kurang subur, lahan kita ini kurang subur dan miskin unsur hara, dan ternyata tanaman sorghum dapat tumbuh dengan baik. Jadi seperti kita lihat di belakang kita ini adalah tanaman sorghum yang umurnya mungkin sudah lebih dari 2 bulan, sudah berbuah dan tinggal menunggu umur panennya, dan pemupukannya pun tidak banyak. Jadi jika dibandingkan dengan jagung, tanaman sorghum ini kebutuhan pupuknya lebih sedikit, hanya setengah dari tanaman jagung, dan pemeliharaannya tidak rumit, dapat tumbuh di lahan suboptimal, dan jika terjadi genangan juga masih bisa bertahan seperti itu. Jadi di lahan suboptimal kita pun masih bagus ya, Bu ya. Kemudian dari segi pemupukan juga efisien. Nah, kalau sorghum ini, Bu, kan sekarang sudah banyak ya yang dikenalkan gitu sorghum ini untuk keunggulannya di bidang kesehatan. Nah, sebenarnya manfaat ataupun kandungan sorghum ini sebenarnya apa, Bu? Di awal pengembangan, sorghum ini dijadikan makanan pokok alternatif, pangan alternatif, karena kandungannya hampir seperti kandungan gandum, kandungan seratnya tinggi, kemudian bisa dijadikan tepung untuk mensubstitusi tepung terigu. Karena apa? Karena dia juga mengandung protein. Kandungan proteinnya bahkan lebih tinggi dari
dari terigu kalau berdasarkan literatur, dan justru protein yang dikandung dalam sorghum ini free gluten, bebas gluten. Itu menjadi keunggulannya sehingga sorghum ini menjadi lebih sehat. Oke. Jadi sorghum ini tentunya ke depan memang bisa menjadi solusi pangan ya kalau kita kembangkan lebih jauh. Nah, untuk produk sampingannya Bu, selain pangan, apa sih sebenarnya manfaat lain dari sorghum ini mungkin di bidang lain Bu? Jadi tanaman sorghum ini hampir seluruhnya bermanfaat. Batang daunnya bisa dijadikan pakan, ya. Kemudian jika kita mempunyai alat-alat perlengkapan, alat-alat pasca panen yang lengkap, kita bisa memperoleh nira dari batang sorghum, kemudian juga bisa diolah menjadi bioetanol. Itu produk-produk samping dari sorghum. Oh, nah Sobat Tani, ini banyak sekali ternyata ya produk sampingan dari sorghum yang dihasilkan, bisa tidak hanya dipangan, bisa juga di bidang peternakan, bahkan sampai gula pun bisa juga ya Bu ya ternyata ya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ternyata sorghum ini ya. Nah, kemudian Bu, kalau kita kan masih belum tahu begitu. Untuk mengkonsumsi sorghum ini apakah harus diolah terlebih dahulu atau bisa dikonsumsi secara langsung seperti beras, Bu? Nah, memang kendalanya kita belum mempunyai fasilitas alat pasca panen yang lengkap ya. Untuk mengolah sorghum ini sama seperti beras, untuk mendapatkan beras ini harus dilakukan perontokan, kita butuh alat perontok, kemudian harus disosos sehingga diperoleh butir biji gandum yang siap diolah menjadi pangan. Sedangkan alat untuk pemanfaatan batang, kemudian menghasilkan nira dan bioetanol juga harus kita memerlukan peralatan yang lebih lagi. Oke, berarti selain di budidaya teknologinya juga ternyata untuk pangan itu kita memerlukan teknologi di bidang pasca panennya juga seperti itu ya Bu ya. Wah, sangat menarik sekali ini ternyata tanaman sorghum sebagai tanaman serealia itu sangat potensial untuk mendukung program ketahanan pangan kita loh Sobat Tani. Nah, Bu, untuk di Riau sendiri Bu, menurut Ibu bagaimana sih prospek ke depan untuk pengembangan tanaman sorghum ini? Iya. Prospek kedepannya sangat bagus menurut saya karena hampir sebagian besar lahan di Riau ini termasuk lahan yang suboptimal ya, kurang subur, dan ternyata sorghum sangat adaptif, tidak memerlukan pemeliharaan yang rumit, dan tentu saja kita harus di BPTP Riau ini harus melakukan analisis usaha taninya sehingga petani itu percaya bahwa memang untuk budidaya sorghum ini menguntungkan. Produktivitasnya saat ini memang belum begitu tinggi, sekitar 5 ton per hektar. Tetapi kan hasilnya tidak hanya biji sorghum, ada hasil-hasil ikutan lainnya yang juga bernilai ekonomi. Nah, sobat tani, kita sudah berbincang dengan Ibu Rara terkait sorghum ini, dan ternyata dari aspek teknologi budidayanya pun mudah ya untuk dilaksanakan ya Bu ya, terutama di Provinsi Riau yang kita memiliki lahan yang suboptimal, kemudian efisien pupuk, kemudian manfaatnya juga banyak untuk kesehatan maupun kandungan sorghumnya juga tidak kalah sebagai substitusi gandum ya Bu ya, seperti itu. Dan sedikit ditambahkan Bu Dian, kita tidak hanya kita yang sudah mencoba tanam di sini, sudah ada juga petani yang sudah ada. Di mana saja Bu? Kabupaten Siak dan di daerahnya Sungai Mandau, itu di Kabupaten apa? Kampar ya? Siak juga Bu. Oh, termasuk Siak juga di Sungai Mandau, kemudian di Bungaraya ya Bu ya, seperti ya. Kemarin kita juga sudah sempat berkunjung ke Bungaraya itu. Tanamannya justru di sana lahannya lebih subur, jadi tanamannya juga lebih subur dibandingkan lahan KP kita. Oke, nah itulah Sobat Tani terkait pemaparan tanaman sorghum dan prospek pengembangannya di Provinsi Riau. Jika nanti Sobat Tani menginginkan informasi yang lebih
lagi seperti itu dan mau bertanya langsung boleh nanti datang ke BPTP Riau di Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru. Bisa nanti menghubungi kami, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau. Nah, terima kasih Bu Rara atas pemberian informasi terkait sorghum ini, dan demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala BPTP Riau, Bu Dr. Syanora. Semoga dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua, terutama terkait pengembangan sorghum di Provinsi Riau. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya di BPTP Riau Sampai Channel. jumpa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.